Oke, kali ini kita akan membahas tentang dimensi. Apa itu dimensi? Dimensi suatu ruang vektor tak nol, ya, disebut berdimensi. Suatu ruang vektor tak nol disebut berdimensi terhingga jika V berisi suatu himpunan vektor terhingga V1, V2 hingga Vn yang membentuk suatu basis. Artinya kita bisa tentukan, kita bisa cari basisnya yang terdiri dari n vektor. Jadi ada 3 vektor, 5 vektor, 10 vektor, itu tergantung dari ruang vektornya. Jika tidak ada himpunan vektor-vektor yang membentuk basis, jadi kita tidak bisa mencari apa vektor-vektor basisnya, maka V dikatakan berdimensi tak hingga. Di samping itu, kita akan menganggap ruang vektor ruang vektor 0 ya sebagai berdimensi terhingga yang memiliki dimensinya adalah 0. Dimensi suatu ruang vektor eh, terhingga ditentukan dari jumlah vektor dalam satu basis. Jadi kalau dia R2 jumlah basisnya ada 3, maka dimensinya 3. Kalau dia R4, R5, maka dimensinya 4 dan 5. Jadi tergantung dari jumlah vektor dalam satu basis. Nah, notasinya itu adalah dim V atau dim dalam kurung V. Oke, ada beberapa teorema terkait dimensi. Yang pertama teorema 542 yang menyatakan bahwa jika V adalah suatu ruang vektor berdimensi terhingga dan V adalah basis, jadi ada ruang vektor, ada basis, maka setiap himpunan yang terdiri lebih dari n vektor adalah bergantung linear. Jadi kalau ini adalah basis ya, basis, maka kalau kita punya S prime yang vektornya itu adalah V2, V1, V2 hingga Vn plus 1. Artinya jumlah vektornya lebih dari jumlah vektor pada himpunan basis. Maka dia dikatakan bergantung linear. Ya, maka dia dikatakan bergantung. Jadi kalau dia bergantung linear, maka dia bukan basis. Ya. Nah, yang poin B, tidak ada himpunan yang terdiri dari kurang vektor n yang merentang V. Artinya kalau kita punya himpunan lain, ya S double prime misalnya, ya, dan kita V1, V2 dan seterusnya hingga Vn min 1. Artinya jumlah vektornya lebih kecil dari dimensi, ya. Jumlah vektornya itu lebih kecil dari dimensi, maka dia ini tidak mampu merentang ruang vektor V. Artinya dia tidak merentang ruang vektor V. Dia bukan span, ya, bukan span. Sehingga dia juga bukan basis. Ya, basis. Jadi himpunan S double prime bukan basis dan S prime ini juga bukan basis. Nah, sehingga muncul teorema 543 yang menyatakan bahwa semua basis untuk suatu ruang vektor berdimensi terhingga memiliki jumlah vektor yang sama. Jadi dia kalau R2 dimensinya 2, jumlah vektor basisnya 2. Kalau dia R3 jumlah vektor basisnya 3, dimensinya 3. Begitu juga R10, jumlah vektor basisnya 10 dan dimensinya dikatakan 10. Selanjutnya teorema 546, ini berkaitan dengan teorema sebelumnya. Jadi kalian bisa baca, tapi lebih kurang seperti ini. Jika kita punya suatu himpunan vektor tadi S prime, ya, V1, V2 dan seterusnya hingga Vn plus 1, artinya jumlah vektornya lebih banyak dari dimensi, jumlah vektor basis, maka vektor ini merentang. Dia merentang span, ya, tapi dia tidak bebas linear. Sehingga dia bukan basis. Ya, bukan basis. Namun kita bisa mengubah dia menjadi suatu basis dengan cara apa? Kita keluarkan satu vektor atau beberapa vektor tertentu sehingga himpunan S prime itu bisa menjadi basis. Nah, sebaliknya yang di poin B-nya ini, yang di poin B, ketika kita punya S double prime yang vektornya itu V1, V2 dan seterusnya hingga Vn min 1, dia kurang, ya. Maka ini dia bebas linear. Maka dia bebas linear, ya, yang bebas linear, tapi dia tidak akan mampu merentang karena dia kurang jumlah vektornya, dia bukan span. Sehingga S double prime ini bukan basis, tapi kita bisa menambahkan, ya, menambahkan vektor tertentu, menambahkan vektor tertentu sehingga S double prime ini bisa kita jadikan suatu basis. Nah, teorema 547 menyatakan bahwa jika W adalah suatu subruang,
dari ruang vektor berdimensi terhingga, maka dimensinya itu pasti lebih kecil atau sama dengan dimensi ruang vektornya. Jadi dimensi subruang itu lebih kecil atau sama dengan dimensi ruang vektor. Kalau dia sama dimensinya, maka sudah pasti subruang tersebut adalah ruang vektor itu sendiri. Ya, ini contoh 45 mengenai dimensi. Ya. Pertanyaannya, tentukan suatu basis dan dimensi dari ruang solusi. Ya, ini ruang ya, ruang solusi SPL homogen berikut. Nah, ruang solusi itu sendiri kan kita tahu ya, kalau ada SPL homogen maka dia ruang solusinya itu adalah kemungkinan-kemungkinan solusi. Jadi solusi-solusi yang mungkin dari suatu SPL homogen ya. Dia bisa banyak. Kalau dia trivial maka solusinya itu cuma 00 ya, 000. Kalau misalnya dia non trivial maka solusinya itu banyak. Kita bisa masukkan nilai-nilai X1, X2 hingga X5 sehingga hasilnya itu 0. Jadi nggak harus X5-nya 0, X3, X4, X2, X1-nya itu 0. Nah, kita ada yang namanya ruang solusi. Jadi himpunan vektor-vektor yang memenuhi persamaan SPL homogen ini. Nah, yang ditanyakan apa? Basis. Artinya ini kan menjadi sebuah ruang vektor sendiri ya. Ketika dia menjadi ruang vektor sendiri, maka kita bisa cari basisnya dia. Basis dari ruang vektor ini atau ruang vektor solusi atau ruang solusi ini apa? Kemudian kita juga bisa cari dimensinya dia. Dimensinya dia berapa? Nah, kalau kalian selesaikan persamaan ini dengan OBD ya, OBD, maka kalian bisa dapatkan penyelesaiannya seperti ini. Ya, penyelesaian seperti ini. X1-nya sama dengan min S min T, X2 sama dengan X, X3-nya sama dengan min T, X4-nya 0, dan X5-nya T. Nah, di sini saya menggunakan oktav ya, oktav kalian bisa juga menggunakan oktav. Nah, kalau kalian menggunakan oktav, kalian bisa mencari bentuk eselon baris tereduksinya, yaitu 1101, 001, 001, 01, 00, 010, 0000. Jadi ini X1, ini X2, X3, X4 ya, X5. Jadi di sini kalian bisa lihat bahwa X1 itu sama dengan min X2 min X5 ya. Kemudian X2 itu apa? Jadi karena di X2 tidak ada, X2 itu kan min X1 min X5 ya. Kita bisa misalkan misalnya dengan S ya. X3 itu apa? X3 itu adalah min X5 ya, min X5. X4 X4 itu dia ada ya, X4 itu ada 1, maka dia akan 0. Kemudian X5 itu nggak ada, maka kita bisa misalkan dia dengan T, sehingga ini bisa kita jadikan dia min T, kemudian X1 itu sama dengan min S min T. Oke, jadi dari sini kita peroleh tadi hasilnya. Nah, ini kita bisa pisah antara S dan T. Jadi semua yang S kita gabung, maka akan menjadi min S, nggak ada S, 0, nggak ada S, 0, nggak ada S, 0. Kemudian yang ini T, nggak ada T, 0, min T, nggak ada T-nya 0, min T. Jadi kita pisah antara S dan T-nya. Jadi X1 akan sama dengan min S, min T, X2 sama dengan S, ya X2 sama dengan S, ini kita lihat S tambah 0, S3-nya min T, 0 tambah min T, ya sama. Nah, ketika kita sudah mendapat seperti ini, maka kita bisa bentuk dia menjadi seperti ini. Ya, S-nya kita keluarin, maka kita dapat min 1 S 000 plus T min 1 0 min 1 0 1. Nah, ini memberikan arti apa? Jadi berapapun nilai S, berapapun nilai T, ya, S dan T itu bilang real 0, 1, 2, 3, setengah, 0,5, min 1, min 5, nilai S dan T. Kalau kita masukkan ke sini, maka dia akan memenuhi ruang solusi. Maka persamaan ini akan benar. Ya, sistem persamaan linear ini akan benar. Selama basis yang kita gunakan adalah dua vektor ini. Jadi dua vektor ini menjadi basis dari ruang solusinya. Ya. Sehingga dimensinya berapa? Hitung aja jumlah vektornya ada berapa. Jumlah vektornya ada 2, maka basisnya 2. Dimensinya adalah 2. Oke. Sekian untuk permasalahan dimensi. Kalian bisa coba latihan 6. Ya, sebelumnya ada latihan 5. Kalian bisa submit, dan latihan 6 kalian juga bisa coba untuk memastikan pemahaman kalian mengenai basis dan dimensi.
Oke, sekian, terima kasih.